Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik pejuang kedinasan dan CPNS tahun 2022. Kembali kita ketemu dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD, kedinasan maupun CPNS. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan membahas soal tes intelijensi umum atau TIU ya. Nah di dalam TIU ya, teman-teman sudah paham bahwa ada 3 subtes. Yang pertama adalah verbal dan numerik, kemudian dan figural. Nah teman-teman, yang pembahasan kali ini saya akan membahas kembali tentang numerik, tepatnya adalah pada soal-soal deret ya, deret angka teman-teman yang sering muncul di setiap ujian. Nah, soal yang saya bahas sebanyak 10 nomor teman-teman, bisa mungkin dikerja-kerja dulu ya. Kalau saya nanya teman-teman sudah bingung ya, kita akan bahas di menit-menit setelahnya. Nah, ini merupakan pembahasan yang ketiga teman-teman. Yang 1, 2 teman-teman bisa cari di belakang ya. Ini adalah yang ketiga dan akan terus saya update yang terbaru materi-materi tentang TIU kedinasan. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama silakan perhatikan cuplikan soalnya. Seperti berikut ini teman-teman, ada 10 nomor. Nah baik, kita mulai dari soal nomor 1. Nah masih dalam menyangkut soal deret ya, angka. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya mungkin bagaimana trik ya supaya cepat menjawab soal deret. Caranya adalah dengan rajin-rajin mengerjakan soal. Kenapa? Karena dari teman-teman sering latihan soal, maka setiap pola yang akan kalian lihat itu akan cepat dibaca bagaimana polanya ya. Nah gini, ya kita diberikan soal seperti teman-teman, satu soal ya, misalkan ya 1 di sini ada 3, K2 ya, nah 6, 5, 15, terus 14, lalu di sini kira-kira berapa. Nah saya pikir semua orang bisa menjawab soal ini teman-teman, cuman tidak semuanya dengan cepat. Kenapa? Karena masih mencari-cari pola. Nah jadi saya ulangi, caranya adalah teman-teman harus sering latihan soal gitu. Nah kalau teman-teman sudah sering latihan soal, maka teman-teman akan berpikir ada hubungan perkalian. Kenapa teman-teman? Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ini 1 ke 3 merupakan kali 3-nya ya. 2 ke 6 2 teman-teman merupakan kali 3-nya. 5 ke 15 juga adalah kali 3. Oke, artinya teman-teman, kalau teman-teman latihan soal terus, sepintas Anda lihat deretnya, langsung menemukan polanya gitu. Oke, nah artinya teman-teman kalau di sini ya sudah, berarti nah ini sama juga kali dengan 3. Teman-teman tidak perlu cari lagi ini berapa, ini kenapa? Karena hanya 1 angka yang dicari gitu. Sudah, berarti kalau dikalikan 14 dikali 3 adalah jawabannya 42. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kecepatan melihat pola. Oke, itu soal nomor 1, jawabannya adalah delta. Nah baik, kita next teman-teman ke soal berikut nomor 2 ya. Seperti berikut, saya kasih muncul soalnya nomor 2. Nah oke, ini deret ya, deret angkanya ya panjang ya, lumayan panjang. Kita akan cari berapa kira-kira jawabannya ya. Nah saya tulis ulang teman-teman. Pertama adalah di sini angka 6, terus angka 2 ya, 5, terus 10 ya, ada 6, 9, nah 18, 14, 17. Nah ya, ini teman-teman mudah sekali ya, sangat mudah. Jadi sama hal teman-teman dengan tadi, kalian harus cepat menghitung ya.
Oke, cepat melihat pola. Kalau teman-teman sering melihat pola, maka kesimpulan yang teman-teman dapat adalah yang pertama ini, teman-teman. Di sini ada ya, oke, 6 kurang ini ya. Soal lagi teman-teman ya. Yang pertama-tama adalah teman-teman melihat polanya apa? 5 ke 10. Ini adalah merupakan kali 2, teman-teman. Hanya lagi 9 ke 18 ya, sama kali 2, artinya 14 itu lewat ke sini, teman-teman. Nah, jadi mudah sekali, teman-teman. Kali 2. Teman-teman tidak perlu lagi cari yang ya kira-kira ini 6 ke 2 bagaimana. Yang jelas satu saja yang dicari. Kalau seandainya yang dicari adalah masih ada di sini, maka teman-teman harus buat pola lagi. Nah, contoh ya. 6 ke 2 ya. 6 ke 2, teman-teman, berarti ini adalah merupakan apa ini? Merupakan kurang ya, kurang 4, teman-teman ya, kurang 4, terus ini tambah 3 ya gitu. Nah, sama ini juga, teman-teman, kurang 4 baru tambah 3, artinya polanya jelas ya, kurang 4 tambah 3 kali 2, kurang kali 2 ya, berarti ini juga, teman-teman, kurang 4 tambah 3 dan selanjutnya. Jadi teman-teman, intinya teman-teman sudah cepat ya, harus cepat melihat ini. Tidak perlu teman-teman lihat semua angkanya ya. Ada 510 kali 2. Kali 2 dapat, teman-teman, jawabannya. Saya ulangi bahwa semua orang bisa menjawab soal tersebut dengan benar, tapi tidak semua dengan cepat, karena tergantung bagaimana kecepatan melihat pola. Baik teman-teman sekalian, soal berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Nah, baik, soal nomor 3 ya. Soalnya juga masih, teman-teman, sangat mudah. Oke. Nah, saya tuliskan ulang soal. Ini 5 ya, 5, 8, lalu ada 14, ada 26 dan 50. Ya, kira-kira di sini apa? Nah, teman-teman, ini urutan-urutan bilangannya tidak banyak ya, hanya 5 bilangan saja. Nah, kemudian kita lihat bahwa ini angka-angkanya, teman-teman, konsisten ya, naik terus. Beda dengan tadi yang nomor 2, nomor 1 itu ada yang naik, ada yang turun. Ini konsisten, teman-teman, naik terus. Teman-teman, alangkah baiknya mulai dari awal ya. Ulangi, mulai dari awal. Kenapa? Karena ini dia konsisten, teman-teman, naik terus. Ini 5 ke 8 ya, ini merupakan tambah 3 gitu ya. 8 ke 14 adalah tambah 6. Itu mudah sekali. Ini adalah merupakan tambah 12 ya. Kemudian di sini tambah berapa? Tambah 24. Nah, apa hubungannya, teman-teman? Kira-kira di sini tambah apa? Ternyata kalau diperhatikan ini merupakan perkalian 2, teman-teman. Kali 2 ya. Nah, dia bertingkat ini. Kali 2 ya. Kali 2 juga, lalu ini kali 2. Berarti 24 kali 2 adalah jawabannya 48. Tambah 50 adalah jawabannya 98. Jadi sangat sederhana sekali. Jawabannya adalah di sini delta. Jadi teman-teman, ketahui pola-polanya. Bagaimana kalau bertingkat, bagaimana kalau dia melompat-melompat gitu ya. Ada juga perkalian dan penjumlahan. Oke. Kita next, teman-teman, ke soal berikutnya nomor 4 ya. Saya hapus nomor 4. Nah, nomor 4. Saya tulis ulang soalnya ya. Nah, di sini ada, kita diberikan lagi bilangan ya. Oke. Bilangan. Saya tulis ulang, pertama adalah 3, kemudian ada 9. Lalu ada 13, ada 8, 24. Nah ya, kental teman-teman polanya 28, 23 dan seterusnya apa. Nah, saya sepintas teman-teman melihat langsung, wah ternyata di sini ada perkalian, teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat di sini 8 ke 24, teman-teman. Ini adalah merupakan kali 3 ya, gitu. Sama juga, teman-teman, dan ini 3 ke 9 adalah merupakan kali 3. Jadi ini sebagai ya sudah sebagai selingan saja, teman-teman, gitu. Nah, berarti langsung sini, teman-teman, 23 ke sini adalah merupakan kali 3 juga pastinya ya gitu. 23 dikali 3 adalah jawabannya 69 gitu, coy. Oke, di sini adalah jawabannya ya, Rod. Nah, jadi kalau seandainya mau dicari lagi kira-kira di sini berapa, ya sudah, teman-teman harus buat lagi pola yang lain. Contohnya 9 ke 13 ini adalah merupakan tambah 4. Lalu ini adalah tambah 5 ya, dan seterusnya. Ini apa juga? Tambah 4. Lalu, ini kurang ya, kurang 5. Dan juga adalah kurang 5. Dan seterusnya. Oke, itu teman-teman soal nomor 4. Kita next soal berikutnya, nomor 5 dan nomor 6. Nah, baik, soal berikut, nomor 5 dan nomor 6. Nah, jadi semuanya, teman-teman, mudah semua. Nah, saya tulis ulang soalnya ya. Ini 1 di sini, terus ada 3 ya, 5, 5 lagi, terus 9,
7, 13, dan titik-titik. Nah ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa soal-soal deret itu di CPNS ya dia lebih mudah daripada soal-soal kedinasan dan UTBK. Kemudian yang juga mungkin teman-teman bertanya-tanya tentang soal-soal TPA untuk beasiswa LPDP, sama persis dengan soal-soal CPNS, tidak perlu cari yang lain, sama persis dengan soal-soal TPA yang ini. Maksud juga teman-teman soal yang TPDA PLTI dan TPA Bappenas sama persis dengan soal TPA kedinasan dan CPNS. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada angka ya, ada bilangan 1355. Kita lihat ya, ini kan pertama naik, terus naik lagi, terus menetap. Artinya teman-teman, kalau polanya seperti ini tidak konsisten naik terus ataupun turun terus, kemungkinannya dia melompat. Nah, gitu ya. Ini 1 ke 5, oke? 5 ke 9. Gitu teman-teman. Nah, ini ke sini berarti tambah 4. Tambah 4, tambah 4 dan tambah 4. Kemudian di sini teman-teman, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke sini tambah berapa? Plus 2. Ini plus 2, ini plus 2 berarti adalah 7 tambah 2, di sini 9 coy. Jadi mudah teman-teman ya. Itu. Jadi kebiasaan melihat pola itu membantu kita untuk menjawab soal dengan cepat. Baik teman-teman, soal berikutnya nomor 6 ya. Oke. Nomor 6. Nah ya teman-teman gini. Oke. Ada ini ya, ada bilangan deretnya adalah bilangan desimal ya. 0,6. 1,3, 2,0 ya, oke, 2,7, 3,4, 4,1, 4,8. Nah teman-teman, kalau soal seperti ini teman-teman, yang mungkin bingung dengan koma-koma ya, bisa hilangkan komanya ya. Ulangi, bisa hilangkan koma gitu teman. 0,6 menjadi apa? Menjadi ini sudah 6 ya gitu. 1,3 menjadi apa teman-teman? 13, gampang ya. 2,0 adalah menjadi 2 teman-teman. Kemudian ini adalah 20 ya, 20, ini 27 ya. Nah, hilang komanya, asik gini. 34, lalu ada 41 dan 48. Dan teman-teman yang bingung dengan angka koma-koma bisa buat seperti ini. Lalu lihat polanya. Polanya gampang. Ini kan konsisten ya, naik terus. Kalau konsisten ya terus teman-teman, tidak perlu repot-repot cari 6 ke 20 atau dan seterusnya. Dia ke sini saja ya. 6 ke 13 adalah merupakan tambah 7, mudah teman-teman. Ini ke sini juga tambah 7. Nah, tambah 7 juga di sini. Oke, jadi mudah ya, sangat mudah. Ini ke sini teman-teman tambah 7 juga. Ini juga adalah tambah 7. Nah, berarti tambah 7 di sini 48 tambah 7 adalah kira-kira 55 ya. Berarti 5,5 jawabannya adalah C. Begitu teman-teman ya, mudah sekali. Nah baik, kita lanjut ke soal berikut nomor 7 dan nomor 8. Baik, soal berikut nomor 7 dan nomor 8. Jadi kita bahas teman-teman 10 nomor ya, kayak 10 nomor. Nah, yang belum subscribe channel ini, saya sarankan subscribe dulu teman-teman ya. Itu merupakan bentuk penghargaan untuk pembuat konten ya gitu. Oke, nomor 7 ya, saya tulis ulang. Di sini ada 23, kemudian ada 14. Ini adalah 7. Nah, 2 terus min 1, lalu minus 2, lalu minus 1. Ini kira-kira gimana polanya teman-teman? Oke, nah jadi kita coba lagi teman-teman polanya. Ini kan dia konsisten naik terus ya, turun teman-teman ya. Berarti gini, kita bisa buat ya 23 ke 14 itu merupakan kurang apa ini? Kurang 9 ya, kurang 9. Nah, ini kurang berapa? Ini adalah kurang 7 ya. Lalu ini kurang 5 gitu ya. Konsisten teman-teman, turun terus ya. 2 ke sini ini merupakan kurang 3 coy. Lah, ini ke sini teman-teman, sudah kurang berapa ini? Kurang 1. Nah, gitu ya. Setelah kurang 1 teman-teman, nanti di sini berubah ya, berubah. Jadi tambah ini tambah 1 teman-teman. Artinya nanti di sini menjadi naik ke tambah 3, tambah 5, tambah 7 gitu ya. Nah, jadi min 1 tambah 3 adalah jawabannya 2 gitu coy. Jadi sangat mudah. Nah, jadi teman-teman polanya itu gini. Kalau dia konsisten turun terus atau naik terus berarti tidak perlu dia melompat-melompat gitu.
Oke, ke soal nomor 7 teman-teman. Kita next ke soal berikutnya, nomor 8. Saya kasih lihat nomor 8 soalnya. Nah, seperti ini. Nah, nomor 8 teman-teman, kita lihat soalnya gini. Saya tulis ulang lagi ya, nomor 8. Nomor 8 gini ya. Nah, 1 terus 3. Nah, di sini ada 6 ya, ada 10, lalu ada 15, ada 21, ada 28 dan seterusnya. Nah, kita lihat teman-teman ya, polanya dia gimana? Dia konsisten. Konsisten teman-teman, naik terus. Coba lihat. Ya, berarti tidak perlu repot-repot cari yang lain. Ini tinggal ini saja. 1 tambah ya, tambah 2. Terus ini tambah 3. Kan mudah kan gitu ya. Jadi polanya kalau dia konsisten naik terus, berarti tidak perlu melompat-melompat. Tambah 5 ya. Nah, tambah 6. Lalu tambah 7. Nah, sudah, tambah 8. Berarti jawabannya adalah di sini 36. Jadi ingat ya, ingat kalau dia konsisten naik terus atau turun terus, tidak mungkin melompat-melompat. Oke, jadi jawabannya adalah 36. Nah, itu adalah nomor 8. Kita next teman-teman ke soal terakhir, nomor 9 dan nomor 10. Nah ya, nomor 9 dan nomor 10 ini merupakan mungkin dibilang soal agak sedikit rumit ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini dia melibatkan operasi akar ya. Nah, jadi yang pertama ada akar 2, ada 2, akar 6, akar 2, akar 2, 2 akar 2, akar 10, 2 akar 3, dan akar 14. Kira-kira berapa? Ya. Oke, teman-teman sekalian, tidak perlu bingung ya. Triknya gini. Ada bilangan yang tidak ada akar. Kemudian ada akar bilangannya dalam sendiri, ada juga bagian yang dimana ada satu dalam akar, ada satu di luar akar gitu. Nah, triknya lah teman-teman, buat bentuk ini atau rubah bentuknya supaya sama-sama semua seragam ya, berada dalam akar gitu. Ya gini. Ini kan teman-teman ada akar 2 kan, gini. Akar 2 di sini coy. Nah, kemudian 2 itu kan merupakan akar apa? Buat menjadi akar 4. Kenapa? Karena akar 4 sama dengan 2 gitu coy ya. Kemudian ada akar 6. Wah, jelas sekali nih, berarti 2, 4, 6. Nah, berarti teman-teman, ini adalah 2 akar 2, merupakan jawaban adalah akar 12. Kenapa? Karena ini teman-teman, 2 ini kalau masuk ke dalam akar, jawabannya 4. 8 ya. Jadi 8 teman-teman gitu. Jadi ini 2 akar 2 itu sama dengan akar 8. Kenapa? Karena gini, harusnya kan 2 akar 2 itu dari sini 4 kali 2, 4-nya akarnya keluar menjadi 2, akar 2-nya sendiri di dalam. Gitu coy ya. Jadi saya ulangi ya, saya ulangi, ini merupakan akar 8. Oke. Akar 8. Lalu ini sudah akar 10 teman-teman. Nah, sedangkan ini sebenarnya sama dengan akar 12 gitu ya. Kenapa? Karena 4 kali 3 12. 4 itu akarnya 2, 3 di dalam. Terakhir adalah akar 14. Nah, simpel sekali teman-teman. Nah, artinya ini kan 2, 4, 6. Kita bisa hubung-hubungkan 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Ya, ini adalah merupakan penjumlahan 2. Jadi di sini adalah merupakan akar dari 16. Sama dengan apa? 4. Gitu coy. Jawabannya adalah error. Oke, ini mungkin sedikit lebih hot gitu ya. Baik, yang terakhir adalah nomor 10 teman-teman. Kita lihat soalnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini pecahan ya, pecahan. Oke, saya tulis ulang ya. Ada 16 per 9. Terus ada 8 per 3 coy. Nah, apalagi sini ada 4 ya. 4, terus ada 6, ada 9, ada 27 per 2, ada 81 per 4. Kira-kira di sini adalah berapa teman-teman? Jadi mudah, ini mudah. Caranya gini ya. Teman-teman pikirkan saja ya, kira-kira ini merupakan apa ya? Ternyata kalau dipikir-pikir, kita lihat teman-teman, saya fokusnya pada ini ya, pada 4, 6, 9. 4 ke 6 itu ini merupakan perkalian teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini kan 4 ke 6 tambah 2 ya. Ini tambah 3, jadi selisihnya beda. Berarti mungkin saja melibatkan perkalian. Nah, kira-kira 4 kali berapa? Jawabannya 6. Caranya adalah bagi saja, balik. 6 dibagi 4. Ini kan sama dengan kalau bagi 2, ini adalah 3, ini adalah 2 teman-teman. Coba,
Cek ya. Kalau 4 kita kali dengan ya, kali dengan 3/2 ya. 4 kali 3 12. Kali 2, bagi 2 6. Betul ya? Coba teman-teman. Ini pula kita kali dengan 3/2 teman-teman. Kali 3/2, 6 kali 3 18, bagi 2 adalah 9, cocok gitu ya. Kemudian ini pula teman-teman kita kali dengan 3/2, jawabannya gini, 9 kali 3 27/2, betul sekali. Dan ini pula adalah dikali dengan 3/2. Nah, sama juga teman-teman dengan ini, teman-teman kalau kalikan dengan 3/2, jawabannya pasti itu 8/3 teman-teman. 16 ya, sama 16/9 kali 3/2, nanti 16 bagi 2 hilang 8 gitu ya. 9/3 adalah 3 gitu. Oke. Nah, kemudian ini juga dikali teman-teman ya. Kali dengan apa? 3/2 dan terakhir adalah di sini. Kali juga dengan 3/2. Jadi kesimpulan adalah kali dengan 3/2. Coba 81 ya, coba ya. 81/4 kali 3/2 ya gitu. Nah, tinggal 81 kali 3 lah jawabannya 243. Oke. 43, 4 kali 2 adalah 8. 2, 4, 3, 4, 8. Gitu teman-teman ya. Oke sekalian, teman-teman sekalian, itulah soal nomor terakhir, nomor 10. Kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.